Ibu Haja Sabra yang merupakan kakek dan nenek buyut dari cucunda tercinta Anara Amelia Ade Nusra. Dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami persilakan pada Bapak dan Ibu untuk kembali ke tempat. Baik hadirin, selanjutnya kami undang dengan hormat kepada Ibu Insinyur Haja Hadiani Abdullah dan Ibu Dokteranda Haja Siti Hajra Mustamin SAG MM. Mohon berkenan untuk melakukan prosesi pemotongan rambut kepada cucunda tercinta Anara Amelia Ade Nusraya. Kami persilakan. Bapak Ibu hadirin dan tamu dan berbahagia, dalam prosesi pelaksanaan tasyakuran akikah dalam tradisi adat Bugis Makassar juga terdapat kue onde-onde. Dalam bahasa Makassar disebut dengan umba-umba. Kue ini diyakini bahwa insya Allah pada suatu hajatan ada orang yang memakannya tidak akan tenggelam. Dalam artian kue onde-onde jika dalam proses pembuatannya tidak pernah tenggelam, melainkan selalu terapung. Diyakini dapat menjadi perekat ikatan keluarga dan insya Allah dalam menempuh kehidupan cucunda tercinta, insya Allah akan mendapatkan perjalanan yang baik. Insya Allah akan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilimpahkan rahmat rezeki yang luar biasa, seperti onde-onde yang tidak pernah tenggelam. Insya Allah dalam menapaki masa depannya, cucunda tercinta akan diwujudkan dan dikabulkan seluruh apa yang menjadi cita-cita dan harapannya. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Insinyur Haja Hadiani Abdullah dan Ibu Dokteranda Haja Siti Hajra Mustamin SAG ME. Selanjutnya kami undang dengan hormat kepada Bapak Adrian Buddha ST dan Ibu Insinyur Haja Iswarni Buddha. Mohon berkenan untuk melakukan prosesi pengguntingan rambut dan dilanjutkan dengan pembacaan doa serta harapan-harapan yang terbaik kepada cucunda tercinta Anara Amelia Ade Nusraya. Kami persilakan. فضلا من الله وبحمل شريعة أولي المناخ والخصوص الذين تبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال وعمل إخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبا ومناه وتخلصنا من الشهوات ودواء القلب قلنا ونمرك لنا يا مولانا ما بك ضرنا وتكفينا قوة بلية ولا تجعلنا. Bapak Ibu hadirin tamu yang berbahagia, dalam proses pembuatan kue onde-onde juga menggunakan tepung beras yang merupakan bahan dasarnya. Diyakini dapat menjadi perekat antara kelapa dan gula, yaitu perekat ikatan keluarga Bugis Makassar yang sangat terkenal dengan kekerabatannya yang sangat kuat untuk tetap selalu bersatu, kompak dan manis. Bentuknya yang bulat menandakan segala aktivitas
Pengambilan keputusan diambil secara bulat dan utuh, termasuk simbol dalam pengambilan keputusan. Hadirin yang berbahagia, dalam proses pembuatan kue onde-onde juga menggunakan gula merah. Gula merah memiliki makna atau simbol agar kehidupan sang cucunda tercinta selalu manis, menyenangkan, dan penuh dengan kegembiraan. Dan kami silakan kepada Bapak dan Ibu untuk melaksanakan sesi foto bersama. اللهم تعالى وسائل بذات الإسلام آمنة الرحيم واسقنا لبيع صيام سبيل سبب وربا وغفر لنا ذات الروح سيدنا. Terima kasih kami ucapkan, dan selanjutnya kami undang dengan hormat kepada Ibu Haja Kirana Karaeng Sungguh. Mohon berkenan untuk melakukan prosesi pengguntingan rambut yang dilanjutkan dengan pembacaan doa kepada cucunda tercinta Anara Amelia Ade Nusraya. Kami persilahkan. وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu hadirin tamu dan berbahagia, dalam prosesi akikah dalam tradisi adat Bugis Makassar juga kita melihat terdapat buah pisang. Kita mengetahui bahwa buah pisang dan pohon pisang itu memiliki banyak manfaatnya, mulai dari akar, daun, dan buahnya. Diharapkan semoga kelak cucunda tercinta insya Allah dimanapun berada menjadi sosok yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, bagi kedua orang tuanya, dan insya Allah menjadi pelipur lara dan sumber kebahagiaan buat kedua orang tua. Hadirin yang berbahagia, demikianlah prosesi pengguntingan rambut oleh Ibu Haja Kirana Karaeng Sungguh yang dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Selanjutnya kami undang dengan hormat kepada Bapak Profesor Dr. Tajudin Magdun beserta Ibu melakukan prosesi pengguntingan rambut kepada cucunda tercinta Anara Amelia Ade Nusraya. Kami persilahkan. Baik hadirin yang berbahagia, bersama-sama kita menyaksikan prosesi pemotongan rambut oleh Bapak Profesor Dr. Tajudin Magdun beserta Ibu, dan tentunya dilanjutkan dengan memberi ucapan selamat kepada kedua orang tua dari cucunda Anara Amelia, yang dilanjutkan pula dengan pembacaan doa semoga kelak cucunda tercinta insya Allah menjadi anak yang soleha, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan insya Allah menjadi pelipur lara dan menjadi sumber kebahagiaan bagi kedua orang tua. Lanjutkan dengan sesi foto bersama. Terima kasih kami ucapkan. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu kembali ke tempat.
Selanjutnya kami undang dengan hormat kepada Bapak Hairudin Malengkai beserta Ibu, mohon berkenan untuk melakukan prosesi pengguntingan rambut kepada cucunda tercinta Anara Amelia Ade Nusraya. Dan tentunya pada saat prosesi pengguntingan rambut juga akan diberikan dan dilantunkan doa-doa serta pengharapan-pengharapan yang terbaik buat cucunda tercinta. Semoga cucunda tercinta insya Allah menjadi berkah kebahagiaan dalam keluarga yang insya Allah akan membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua. Kami persilahkan. Dan kami persilakan untuk melaksanakan sesi foto bersama. Terima kasih kami ucapkan Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang berbahagia sebagai puncak acara prosesi pengguntingan rambut dari cucunda tercinta Anara Amelia Ade Nusraya. Kami persilakan kepada kedua orang tua dari Anara Amelia Ade Nusraya, Bapak Dr. Ade Nusraya dan Ibu Dr. Inas Revina Iksan, mohon berkenan untuk melakukan prosesi pengguntingan rambut kepada putri cantik buah hati pelipur lara yang insya Allah putri cantik kita doakan bersama-sama tumbuh dan sehat. Insya Allah ke depannya cucunda tercinta, adanda tercinta, Anara Amelia Ade Nusraya insya Allah menjadi anak yang soleha, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi bangsa dan negaranya, dan insya Allah selanjutnya kami persilakan kepada Ibunda tercinta Dr. Inas Revina Iksan juga melakukan prosesi pengguntingan rambut kepada buah hati cahaya yang insya Allah akan menerangi kebahagiaan dalam rumah tangga dari ibunda dan ayahanda tercinta. Baik hadirin, demikianlah kita baru saja menyaksikan prosesi pengguntingan rambut oleh Ananda dan cucunda Anara Amelia Ade Nusraya. Dan untuk selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan tausiah yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Zain Asfar Alfandi. Kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Ila akhir ayat. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu yang saya hormati, para alim ulama yang hadir yang saya muliakan, wabil khusus yang saya hormati kedua orang tua dari Ananda Anara Amelia Ade Nusraya, saudara Dr. Ade Nusraya dan saudari Dr. Inas Retina Iksan, beserta seluruh keluarga besar dari kedua orang tua dari Anara ini, dan tadi sudah disebutkan. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu, saya pernah diundang menghadiri upacara 17 Agustus di Istana Negara. Ketika bendera sudah mau digeret ke atas, itu MC-nya itu berkata, hadirin dimohon berdiri. Kenapa? Untuk mengenang perjuangan pahlawan sehingga merdeka Indonesia ini bisa berdiri bendera di atas tiang ini. Tadi dari awal sampai akhir, tim dari An-Nur Syekh Yusuf itu membacakan betapa hebatnya perjuangannya Nabi kita. Sampai-sampai hari ini bisa kita adakan Barsandi dan Hakika, itu karena perjuangan Nabi. Tapi saya hanya sedikit yang menghormati dan berdiri. Mungkin karena belum tahu, maka pada hari ini saya beritahu kenapa ketika Mahallul Qiyam, ketika asarakannya itu dibaca, orang dianjurkan berdiri, itu sebagai wujud bahwa kita menghargai perjuangannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka membawa Islam. Maka tadi ketika digunting rambutnya, di situ ikut harapan. Mudah-mudahan Anara ini, insya Allah walaupun seorang perempuan, tapi insya Allah bisa membawa dan meneruskan perjuangan risalah Nabi kita Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi sebenarnya Pak, walaupun tidak disebutkan itu, tidak terucap mulut ini dengan doa untuk Anara, semua simbol-simbol yang dibaca tadi kalau kita jalankan sesuai dengan petunjuk orang-orang tua kita dulu, itu sudah mengalir doa di dalam. Makanya tadi dipaparkan MC, apa maknanya itu kelapa, apa maknanya itu umba-umba, apa maknanya itu songkol, apa maknanya gunting rambut, apa maknanya kenapa mesti digendong oleh ibunya bukan bapaknya. Semua itu sudah ada doa di dalam. Nah kalau kita jalankan sesuai dengan petunjuk orang tua kita itu Pak, doa ngasih itulah. Makanya itulah kita orang Indonesia, khususnya orang Sulawesi Selatan, budaya itu selalu diikutkan dalam setiap ritual-ritual keagamaan. Karena budaya di dalam kaidah Islam itu Pak bisa diterima sebagai hukum al-adatul muhakkam. Karena muatan-muatan budaya dalam orang Sulawesi Selatan itu berisi hampir keseluruhannya adalah doa, harapan. Makanya baik pengantin, akikah, hampir semua budaya di dalamnya itu doa. Seperti keadaan itu kalau kita pergi pengantin di Kiori atau di Rasa, itu kan doa supaya kamu satu sama lain saling membutuhkan seperti manusia dengan beras itu butuh makan. Mudah-mudahan kau berdua butuh seperti manusia butuh beras. Didoakan mudah-mudahan subur-subur kau. Bukan teori beras. Cuma sekarang penutup ilmu sekarang kan anak-anak sih mubasir.
Kayaknya mau basket kasih mangkok cat, ini itu salah sudah si karung sembilan ini. Kayaknya luar biasa Pak Ibu, kita hari ini memadupadankan antara syariat-syariat agama, kemudian didampingkan dengan budaya. Karena jujur kawan-kawan Pak, sudah banyak orang tidak mau lagi menerapkan budaya-budayanya. Ini napati budaya karena dia bid'ah. Talibat kena gaukan Nabi Tainasan kan Nabi di Arab di Manta, kata Indonesia kita punya budaya sendiri. Dan tidak semua budaya yang dari Arab itu adalah agama. Selama budaya itu masih sejalan dengan aturan-aturan agama, masih bisa berjalan bersama dengan agama, maka budaya itu boleh dipakai. Jadi saya kasih contoh itu Pak. Ini mudah-mudahan nanti anak bisa amalkan kalau dia besar. Itu orang kalau lewat ikan ini Pak tabib. Tidak ada dalam hadis itu Pak. Tidak ada dalam Quran itu nakana unang malu pada lekana kawat tabib. Tidak ada itu innallaha yuhibbul tabiqin. Tidak ada. Tidak ada hadisnya itu tabib. Tapi kenapa orang ketika lewat di depannya orang kemudian tabib dibilang kawan nabanannya? Padahal tidak ada hadisnya begitu, tidak ada petunjuk Qurannya begitu. Kenapa? Itu norma, itu budaya, itu etika, itu pengadakan. Yang di dalam kaidah fikih dikatakan al-adatul muhakkamah, adat itu bisa jadi hukum. Makanya tabib itu sopan. Makanya jangan salah kalau kita ke tanah suci lihat orang Afrika, lihat orang Arab, kemudian dia langkah-langkahi, bukan tidak ada pengadakan, apa memang dia tidak kenal budaya tabib. Karena di negaranya tidak kenal tabib, kita tuh di orang Indonesia. Makanya kalau ke tanah suci dia orang tabib, nasab itu orang Indonesia. Apalagi karena memang tabib. Pasti orang Sulawesi Selatan kalau bilang permisi kan mungkin orang Jawa, tapi kalau karena tabib, apalagi maghrib besok guru, pasti orang Indonesia. Makanya kadang biasa ada orang marah kalau dilangkah-langkahi, karena biasa dapat kenemang tahu, karena ini bahasa bulan-bulan tidak tumpang adakan. Bukan tidak ada pengadakan, dia tidak kenal yang namanya tabib. Maka kita yang Indonesia harus paham. Ya sama wajar kita marah, tapi kita langkah-langkahi itu nak maki Iran. Isenit kau nak maki Iran, kena maki apa-apa lalu. Langkah-langkahi tahu. Bagi tenang dulu nalala di depan. Kami kan ciri kolak-kolak tuh. Jadi budaya luar biasa. Maka kehadiran kita pada siang hari ini dengan semua simbol-simbol budaya yang hadir di dalam kegiatan kita ini, insya Allah sudah cukup menjadi doa untuk mengiringi kehidupan Anara Amelia Ade Nusraya. Mudah-mudahan Ananda menjadi anak yang salihah, menjadi kebanggaan bukan hanya bagi orang tuanya, tapi bagi bangsa, agama, dan negaranya. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dialah Allah yang mengeluarkanmu dari rahim ibumu. La ta'lamuna syai'a, tidak ada apa-apa yang kamu tahu. Jadi semua orang lahir itu tidak ada apa-apa yang tahu. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah jadikan pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, dan perasaan. Jadi manusia itu yang paling pertama diciptakan itu adalah pendengarannya. Makanya kadang itu orang lebih cepat bertobat dengan mendengar daripada melihat. Karena yang paling pertama diciptakan oleh Allah itu adalah as-sam'a, pendengaran, baru wal absara, baru penglihatan, baru perasaan. La'allakum tashkurun, tetapi hanya sedikit dari kalian yang bersyukur. Nah, ada penjelasan ulama, saya yakin, Inas, pasti Inas rasakan. Perempuan itu kalau umur 4 bulan Pak Ibu sebenarnya itu sudah ditiupkan ruh pada rahim ibunya. Jadi bukan 7 bulan, 4 bulan. 4 bulan itu sudah ada ruh. Ini dari sisi agama, mohon maaf kalau banyak dokter di sini. Sisi agama 4 bulan summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi, kami tiupkan ruh. Ya, makanya kalau dalam hukum agama 4 bulan kandungan itu sudah ada hukum. Perempuan yang sudah hamil 4 bulan tanpa hubungan pernikahan, maka kalau dinikahkan pernikahannya tidak sah. Kenapa? Karena sudah ada ruhnya. Tunggu dia melahirkan baru boleh menikah. Itu hukum agama.
Saya tidak tahu kalau hukum adat, tapi hukum agama tidak sah pernikahan orang yang menikah dihamil 4 bulan kecuali setelah dia melahirkan, karena sudah ada rumnya. Boleh menikah, tapi mestinya setelah dia dijawab, setelah dia melahirkan mesti dinikahkan kembali. Kenapa? Karena dia mencoblos sebelum hari H. Maka tidak sah itu suara-suara. Nah, begitu 7 bulan, kemudian 9 bulan, ada yang bilang mungkin sampai 10 bulan dia hamil, kemudian Allah panggil dia untuk keluar. Nah, ini Anara sebelum keluar dari perutnya Inas, itu Allah tanya dulu, alastu bi rabbikum, Anara, siapa Tuhanmu? Dan Anara sudah berkata, bala syahidna, saya bersaksi, engkau Tuhanku ya Allah. Maka digenggam itu saksi, digenggam itu janji. Sebelum keluar lagi dari perutnya Inas, Anara dikasih oleh-oleh 3. Oleh-olehnya itu ada semua juga pernah dikasih. Apa? Kata Allah kepada Anara, Anara sebelum keluar kok, alemema midalem. Sebelum keluar kok nanti jodohmu kasih tahu memang mau ini. Sebelum keluar kok nanti ajalmu sampai umur segini. Unan tarimai, tanda tangani kontrak, silakan kau keluar. Dan alhamdulillah Anara keluar dengan sehat, berarti sudah menandatangani kontrak dengan benar, sudah dijempol. Maka dia keluar membawa ketetapan bahwa Tuhannya adalah Allah, membawa oleh-oleh jodoh, rezeki dan ajalnya. Tapi apa kata Allah? La ta'lamuna syai'an, tidak ada apa-apa yang dia tahu. Makanya kalau ditanya si Anara itu pasti tidak tahu jodohnya siapa. Kenapa? Karena la ta'lamuna syai'an, tidak ada apa-apa yang tahu. Nanti dia akan cari sendiri sesuai dengan usahanya masing-masing. Itulah sebabnya Pak Ibu, semua anak baik coba nanti Dinas sama adik waktu baru-baru dilahirkan ini anak-anak coba deh pas tangannya begini kan. Semua anak baik itu Pak lahir pasti begini tangannya. Ya. Yang lahir dalam kondisi hidup pasti begini. Tidak ada saya anak baik lahir metal. Tidak ada. Dia cucunya Ibu Megawati lahir tidak begini tangannya. Pasti begini. Dia di dalam ini, jempolnya di dalam. Dia tidak begini, bukan begini Pak Jagur. Dia di dalam, bukan begini. Kalau begini kan berarti 4 yang dia genggam. Kalau begini berarti 1 yang dia genggam. Ternyata ini dimaknai oleh ulama kita. Kenapa begini? Karena kita buka. Ternyata isinya 1 yang digenggam. Apa maknanya? Itulah tadi tauhid. Bahwa dia mengakui bahwa Allah yang akan disembah, makanya dia genggam hanya 1 jari. Bahwa ini Anara sampai matinya nanti dia akan berikrar hanya menyembah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Anara saudaranya Pak sudah Islam. Maka nanti kalau disunati bukan lagi namanya pengislaman, karena dia lahir dalam kondisi Islam. Kan ini banyak sering kesalahan di tengah umat Pak. Mengenai sunnah di anak-anak pada undangan apa tulis undangan pengislaman. Padahal dia lahir dari orang Islam, dari kecil Islam, tidak pernah masuk agama lain. Begitu mau disunat, dibilang diislamkan. Sunat itu bukan tanda keislaman. Jadi walaupun tidak disunat, tetap Islam. Ya. Jadi sunatan itu dalam bahasa Islam, dalam bahasa Arab namanya khitanan, bukan pengislaman. Karena kita terikat pada dalil ketetapan dalam agama, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir sudah lahir dalam kondisi Islam. Makanya anak-anak ini karena lahir dari orang tua yang muslim sampai dewasa nanti kalau mau disunah orang Makassar yang dikatakan tidak perlu diislamkan. Kenapa? Karena sudah Islam. Kecuali pernah masuk Islam baru diislamkan. Jadi tradisi pengislaman itu adalah pada saat dia memang keluar dari Islam kemudian masuk Islam, itulah namanya pengislaman. Kalau sunatan namanya khitanan, bukan pengislaman. Maka tugasnya begitu lahir Anara seperti yang dilakukan hari ini, tugasnya bapaknya memberikan nama yang terbaik, mencukur habis rambutnya, setelah ini habiskan rambutnya, kemudian timbang berapa gram, konversi ke harga emas, sedekahkan. Itu tugasnya, dan memberi nama yang terbaik. Saya dengar tadi kakeknya Anara sudah misi-misi, apa yang artinya itu Anara? Mudah-mudahan ada artinya ya. Ada. Mudah-mudahan ada maknanya Anara. Anara, Amelia,
Ade Nusraya, setengah mati itu ujian nasional ini. Bukan dari nama Anara ya, akar kata dari nur, menyala, bercahaya, persis seperti kedua orang tuanya juga bercahaya dengan lampu. Ya. Jadi kewajiban yang pertama orang tuanya Anara sudah selesai, yakni mengakikahnya dengan satu ekor kambing karena dia perempuan, kemudian menggunting habis rambutnya, kemudian memberikan nama yang terbaik yakni Anara Amelia Adenusraya binti Adenusraya. Ya, saya senang karena bapaknya Anara ini masukkan langsung nama bapaknya sendiri, Nusraya, Adenusraya. Karena banyak itu sekarang tidak mau dikasih masuk nama bapaknya, namanya anaknya. Padahal nama bapak itu Pak Ibu tidak bisa hilang. Karena saya kadang nasihatkan kepada ibu-ibu, silakan masukkan nama bapak, nama suamita, tapi jangan lupa namanya bapak. Karena nama bapak itu tidak bisa dicuci. Kadang kan ibu nagoni nama bapaknya, namanya suaminya kasih masuk, mestinya dua-dua kasih masuk. Karena itu bapak tak tidak mungkin dilepaskan dari nama tak. Saya kasih contoh, misalnya nama tak Wati, suami tak Ali, bapak tak Basir. Mestinya masukkan semua Wati, Basir, Ali. Tapi nama bapak yang harus berdekatan dengan nama tak, bukan nama suami. Nama suami itu di belakang yang ditaruh. Kenapa di belakang ditaruh? Sesuatu mau diganti tidak dihapus. Kalau kitanya ditaruh dihapus ikan banyak kosongnya, makanya taruh dulu di belakang persiapan. Kalau mau diganti. Coba kita tahu, Contoh. Makanya itu laki-laki tidak perlu cantumkan nama istri di belakang, ya, karena berpeluang mengganti kapan saja. Contoh Pak. Ya, makanya itu yang pertama. Kemudian yang terakhir, yang kedua, tadi isi tangan ini kan digenggam satu jari, itu makna simbol ketauhidan bahwa Anara akan siap untuk menyembah Allah sepanjang hidupnya. Kemudian jodoh rezeki aja itu Pak, ada tombol di tangannya ini. Makanya Ina Anara dan semua kita yang hadir hari ini di telapak tangan itu Pak ada 3 garis. Itulah yang disimbolkan oleh ulama kita dengan jodoh rezeki dan ajal. Tapi la ta'lamuna syai'a, tidak ada apa-apa informasi di sini. Makanya itu para pesulap, peramal, kalau dia mau ramal kita seolah-olah dia bilang sini lihat tanganmu. Tidak ada apa-apa informasi di sini. Ini hanya simbol bahwa Allah sudah tetapkan jodoh, rezeki dan ajal Pak, sehingga tidak perlu khawatir pada ketiganya ini. Makanya jodoh itu tidak perlu khawatir. Itulah sebabnya Islam tidak mengenal pacaran. Kenapa? Karena ada itu jodoh. Ada 9 tahun pacaran, lain tidak nikahi, berarti selama ini jodohnya orang menjalani. Ya. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, jodoh tidak mungkin kita khawatirkan. Rezeki apalagi? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap manusia asal dia mau bergerak. Bergerak loh, bukan dikatakan bekerja. Selama mau dia bergerak, hari sudah lewat. Tapi kalau di kamar dia bisa aja mopok main HP, tidak ada kali itu. Makanya selama dia mau bergerak, bukan bekerja disebutkan dalam ayat bergerak. Apa itu main barasako maklap-lap. Asal mau dia mau bekerja, dia tidak ada pekerjaan. Asal mau dia mau bergerak. Wa man dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah yang jamin rezeki. Tapi satu depan rumahnya, tiba-tiba ada orang tutup bekerja apa gitu. Itu caranya Allah kasih rezeki. Betul. Kebanyakan orang pada bilang ada tolong itu rezeki datang sendiri. Buboy lagi na belum tentu bogapai. Apalagi tinggal di rumah pun. Maka kita harus bekerja dan berusaha. Ada yang terakhir jodoh, aja tidak akan mungkin ada yang bisa menggantikan. Semuanya ditetapkan oleh Allah. Jodoh, rezeki dan ajal Allah sudah memberikan jauh sebelum kita dilahirkan ke permukaan bumi. Maka ketiganya tidak perlu kita khawatirkan. Kita berikhtiar untuk bisa meraih dan mendapatkan ketiganya. Terakhir, berapa hari itu beliau? 11. Hari ke-11 ini. Saya sarankan untuk karena Inas dan Ade ini kan dokter, pahamlah. Saya sarankan jangan dulu dikasih kenal sama teknologi. Ya, yang dulu kasih dengar-dengar di HP, ya. Pun kalau mau diperdengarkan, mau menggunakan handphone, perdengarkanlah dulu ayat-ayat Al-Quran. Pesannya Ustaz Ali Hidayat, usahakan di bulan pertama itu putarkan terus juz 1 terus. Habis juz 1 bulan lagi juz 1 terus mulai bulan pertama. Masuk bulan kedua pindahkan juz 2. Jadi 30 bulan ini 30 juz tidak dengar. Karena itu kan Anara ini masih belum mendengarkan apa-apa.
Ya, jadi usahakan yang didengarkan Quran. Ya, paling bagus lagi kalau ada yang ngaji. Ya, kalau malam itu mengaji kita masih puasa ini 40 hari. Mengaji masih dulu. Mengajikan itu bacakan. Harapan-harapan apa? Anak-anak kita mau jadikan nanti misalnya orang bagus rezekinya. Baca-bacakan di surah Al-Waqiah. Sambil perdengarkan dijawab Pak. Karena Waqiah itu Pak surah Fathul Dalil, surah Al-Waqiah. Kalau adik berharap nanti anak-anak punya jodoh yang baik, sejak sekarang rajin-rajin bacakan Ar-Rahman. Karena Ar-Rahman itu penari jodoh. Kayak jomblo di sini rajin baca Ar-Rahman supaya cepat dapat jodoh. Kalau ada jomblo di sini, khususnya yang perempuan-perempuan, cepat dapat jodoh baca Ar-Rahman. Baik yang ori maupun yang setan, kalau cepat dapat itu jodoh. Ya, termasuk anak-anak kalau mau bagus kedudukannya, jabatannya, karirnya itu surah Al-Mulk. Dalam 80 sering ini Ustaz. Ini untuk karir itu Pak. Bagus sih. Ini Al-Mulk ini laku ini sampai 2024. Banyak suka baca. Ya, mau bagus kulitnya, mau bagus penampilannya surah Maryam karena beliau perempuan. Kalau mau gagah surah Yusuf. Karena diambil dari nama surah Yusuf, diambil dari nama Nabi Yusuf, Nabi yang paling gagah. Ya. Tapi saya kira orang tuanya anak sudah mewakili Yusuf dan Maryam. Insya Allah makanya anak-anaknya juga insya Allah jadi anak yang salehah seperti Siti Maryam yang melahirkan seorang anak yang namanya Nabi Isa, tapi beliau tetap berada di atas kesucian. Akhirnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai kesimpulannya saya ingin menyampaikan bahwa kehadiran kita pada siang hari ini adalah memberikan doa-doa terbaik untuk Ananda Anara Amelia Ade Nur Seraya. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleha. Saya yakin kehadiran para orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, ada bahkan buyutnya beliau, apa namanya itu? Ini cucu lagi, kalau kakek apa? Kan kalau cucu kenapa di Cini kiri YouTube kudu. Berarti kakek dulu. Ya. HSDT News di atasnya. HSDT News dicipta. Mudah-mudahan anak-anak ini satu harapan saya bisa menjadi penghafal Quran. Kalau itu tunan Nabi menjanjikan karena mulai pertama sampai Quran akan disuruh nanti cari 10 orang keluarganya untuk diajak masuk surga sama-sama. Makanya nanti itu ada penghafal Quran Pak disuruh keluar dari surga. Heran ini bilang kenapa disuruh keluar dari surga? Nah, hafal 30 juz. Dibilang pulang mau dulu cari ke 10 orang baru aja ke surga sama-sama. Kan itu tetanggaku Pak, saya ketemu di masjid dia senang. Dia bilang alhamdulillah masuk masih surga. Dia bilang kenapa bisa? Dia bilang kemanakanku hafal 30 juz. Saya bilang tunggu dulu itu kemanakanmu berapa bersaudara? Dia bilang 8. Saya bilang tidak masuk tuh. Pasti mau bapak ada botol 10. Kau kuring aja kau nericul. Jadi kalau kamu juga masuk surga, kau yang harus mendidik anak penghafal Quran. Anak Amelia Ade Nur Seraya, mudah-mudahan insya Allah bisa menjadi hafizah 30 juz supaya membawa kedua orang tuanya, kakek neneknya, termasuk nenek buyutnya juga, insya Allah semuanya nanti masuk surga di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ila liqa fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amelia Ade saya dan semoga kita semua yang berada di sini senantiasa mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kami kesenangan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadla wa anta rabbul haqq wa nahnu abiduka rizqa wa anta lam tazal bizalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli qarib wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawwi kulli dha'if. اللهم من لا يحتاج الى البيان والتفسير حاجتنا اليك الكثير وانت عالم بها خبير وبصير. اللهم لك الحمد فضلا وربنا حقا وانت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك الاولى ان تجعل جمعنا هذا جمعا طيبا مباركا مرحوما
وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا أحدا من بيننا شاكرا ولا محروما. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم ربنا أنزل علينا بركة ورحمة في هذا المكان. اللهم ربنا تقبل هذه عقيدة على أنارة أميليا علي نصرية بنت علي نصرية. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل التقى ومن أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ومن أهل العبادة ومن أهل الجنة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشهوات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Zaid Asman Afandi untuk tausiah yang diberikan kepada kami semua, yang ditutup dengan lantunan nafas doa yang insya Allah dan